Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sejata, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kita berdua, saya Clara Dita dan saya Sumari. Di video kali ini kita akan bahas apa ya Kak? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai profil sekolah SMK Negeri Jawa Tengah. Dan kita akan membahas sistem penerimaan murid baru SMK Negeri Jawa Tengah, khususnya kampus Pati di tahun ajaran 2025-2026. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai profil SMK Negeri Jawa Tengah, khususnya di Pati ya teman-teman. SMK Negeri Jawa Tengah di Pati merupakan sekolah boarding gratis yang didirikan pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 sebagai sarana untuk memutus rantai kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Melalui pendidikan menengah, sekolah vokasi ini memfasilitasi pendidikan dengan standar yang baik bagi siswa dari kategori warga kurang mampu. Visi di SMK Negeri Jawa Tengah di Pati yaitu mencetak lulusan yang berkarakter unggul, religius, kompeten, mandiri, dan berprestasi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk misinya di SMK Negeri Jawa Tengah di Pati yaitu yang pertama ada menerapkan pendidikan karakter unggul, akhlak mulia, berkepribadian kesemaptaan jasmani yang tangguh dan cinta tanah air. Yang kedua yaitu meningkatkan pembinaan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari guna mewujudkan kualitas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu menanamkan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang keempat yaitu membiasakan budaya kerja industri dengan menerapkan 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, serta 7K. Kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, kerindangan, kesehatan, dan juga keamanan. Yang terakhir yaitu ada menanamkan jiwa wirausahaan agar menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Nah, untuk moto sendiri, SMK Negeri Jawa Tengah di Pati juga memiliki moto lah teman-teman, yaitu Sang Juara. Selain memiliki moto Sang Juara, SMK Negeri Jawa Tengah juga memiliki jargon ya Kak Clara? Ya. Yuk jargon ya Kak Clara. SMK bisa. SMK bisa. SMK Negeri Jawa Tengah Sang Juara. Jateng Gayeng. Yeay. Nah, di SMK Negeri Jawa Tengah di Pati memiliki 2 konsentrat keahlian. Yang pertama ada agribisnis pengolahan hasil pertanian atau biasa disebut dengan APHP. Dan juga ada jurusan TBKR atau dengan disebut dengan Teknik Bodi Kendaraan Ringan. Nah, untuk jurusan APHP teman-teman yaitu pengolahan hasil pertanian dikelola menjadi produk saji dan siap untuk didistribusikan keluar. Bukan mengarah ke bercocok tanam ya teman-teman. Nah, untuk jurusan keahlian teknik bodi kendaraan ringan atau yang biasa disebut TBKR itu berfokus pada panel bodi mobil seperti bumper, fender mobil, dan juga bumper depan mobil. Itu seperti pendempulan, pengelasan, pengamplasan, pengecetan, pengetengan, dan juga pengaplikasian palu doli. Dan juga perlu ditekankan sekali lagi bahwa teknik bodi kendaraan ringan di SMK Negeri Jawa Tengah tidak berfokus pada teknik mesin ataupun otomotif ya Kak Clara? Ya, nah untuk rombel sendiri di masing-masing angkatan terdiri dari 3 rombel, terdapat sejumlah 20 siswa yang dimana ada 2 kelas TBKR dan 1 kelas APHP yang dimana masing-masing kelas terdapat dari 24 siswa. Nah, saya tegaskan sekali lagi ya teman-teman bahwa SMK Negeri Jawa Tengah di Pati merupakan sekolah gratis full boarding yang didirikan oleh Provinsi Jawa Tengah yang dimana gratis dari biaya hidup, pendidikan. Nah, untuk biaya hidup gratis itu apa aja ya Kak? Nah, untuk biaya hidup gratis itu meliputi dari biaya kehidupan sehari-hari di sini, meliputi pakaian, seragam, alat tulis, dan juga seperti alat mandi, serta kebutuhan air di asrama, makan dan minum. Serta yang seragam kita pakai ini seragam apa Kak Clara? Seragam pesiar. Nah, seragam pesiar ini yang kita gunakan adalah seragam kebanggaan kebesaran SMK Negeri Jawa Tengah. Nah, untuk persyaratan pendaftaran sistem penerimaan murid baru, perlu diketahui bahwa teman-teman
perlu mencakup persyaratan-persyaratan yang saya bacakan. Yang pertama yaitu calon peserta didik baru merupakan warga Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu dengan dibuktikan dengan kartu keluarga, DTKS, KPS, KIP, dan PKH. Yang kedua yaitu calon peserta didik lulus jenjang SMP atau MTS atau sederajat dengan maksimal usia 21 tahun per 14 Juli 2025. Yang ketiga yaitu sehat jasmani, rohani dengan dibuktikan surat keterangan sehat, tidak buta warna, tidak bertato, tidak bertindik, tidak memiliki penyakit bawaan seperti epilepsi, hepatitis, TBC, jantung, dan lainnya. Sebagaimana serta mata minus tidak boleh dari kurang 1,5. Yang terakhir yaitu mendapatkan persetujuan orang tua dan bersedia tinggal di asrama selama masa pendidikan. Dibuktikan dengan surat persetujuan dan surat pernyataan bersedia tinggal di asrama yang formnya telah disediakan di website ya, Kak Clara. Ya. Nah, itu tadi merupakan persyaratan pendaftaran SPMB SMK Negeri Di Jawa Jawa Tengah. Tengah. Nah, ini giliran saya ya Kak Sumari Siap. untuk menjelaskan mengenai berkas pendaftaran untuk calon peserta didik. Nah, untuk SMK Negeri Boarding dan Semi Boarding Jawa Tengah tahun ajaran 2025-2026, berkas-berkas apa aja sih yang perlu disiapkan? Nah, di sini ada surat bukti warga miskin, ada akte kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua atau wali, pas foto ukuran 3x4 background merah dan foto rumah, surat keterangan rata-rata rapot semester 1 sampai 5, ijazah atau surat rekomendasi kepala sekolah, slip gaji atau surat keterangan penghasilan, surat keterangan sehat dari puskesmas atau klinik ya teman-teman, bukti pembayaran rekening listrik minimal 1 bulan terakhir, ada juga surat keterangan meninggal dunia, foto rumah tampak depan, samping, ruang utama, kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Scan dokumen akreditasi sekolah, piagam prestasi kejuruan bagi yang memiliki, ada kartu NISN, fakta integritas peserta diketahui oleh orang tua, surat pernyataan bersedia tinggal di asrama. Nah, untuk berkas fakta integritas dan surat pernyataan, itu berkas tersebut akan disediakan oleh sekolah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Nah, untuk pengiriman filenya apakah ada maksimalnya atau bagaimana Kak Clara? Ya, untuk batas pengiriman filenya, teman-teman perlu diingat bahwa filenya berbentuk PDF dengan maksimal 500 KB ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman lupa nih untuk persyaratan berkas-berkas sama persyaratan pendaftarannya, teman-teman bisa buka lagi di website SMK Negeri Jawa Tengah. Di Pati. Nah, untuk itu Kak Clara, saya izin bertanya, kan tidak semua teman-teman yang mau mendaftar di SMK Negeri Jawa Tengah di Pati itu memiliki kartu DTKS. Kadang banyak yang minder. Saya nggak memiliki kartu DTKS. Apakah saya bisa masuk ke SMK Negeri Jawa Tengah? Itu bagaimana Kak Clara? Nah, kalau memang keadaan teman-teman kurang mampu, teman-teman tapi tidak memiliki kartu STKM-nya tersebut atau surat keterangan tidak mampu, teman-teman dapat mengurusnya di kecamatan ya teman-teman. Ingat, kecamatan itu minimal, bisa ke kabupaten dan lebihnya. Sudah tidak bisa diurus di desa. Nah, perlu digarisbawahi bahwa surat keterangan miskin dari desa sudah tidak dimasukkan lagi ke dalam persyaratan. Untuk anak-anak atau teman-teman yang tidak memiliki kartu DTKS ya Kak Clara, itu bisa meminta surat pengajuan atau rekomendasi minimal tingkat Kecamatan. Nah, untuk selanjutnya, untuk SMK Negeri Jawa Tengah di Pati, untuk pembuatan akunnya itu bagaimana sih Kak Clara? Nah, ya, sebelum lanjut ke sana, teman-teman perlu digarisbawahi kalau teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu ragu apabila prestasi teman-teman, nilai kalian merasa turun, teman-teman tidak perlu khawatir karena SMK Negeri Jawa Tengah akan memprioritaskan warga kurang mampu. Nah, mohon maaf ya Kak Clara. Nah, untuk ini izin membacakan jadwal kegiatan SPMB SMK Negeri Jawa Tengah tahun 2025-2026. Yang pertama, di tanggal 18 Februari 2025 itu ada sosialisasi dan launching aplikasi PPDB SMK Boarding dan Semi Boarding. Di tanggal 18 Februari sampai 26 Februari 2025
Mohon maaf, di tanggal 18 Februari sampai dengan 26 Maret 2025 ada pendaftaran online dan juga upload berkas di website yang telah disediakan. Nah, untuk di tanggal 9 sampai 11 April 2025 ada verifikasi berkas oleh panitia. Di tanggal 15 April 2025 ada pengumuman seleksi tahap 1 di mana berkas tersebut telah diverifikasi dan teman-teman dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya. Di tanggal 16 sampai 17 April 2025 maksimal di jam 16.00 ataupun di jam 4 sore, teman-teman diwajibkan untuk memilih jurusan sekolah dan juga lokasi tes tahap 2. Ada batas waktunya ya Kak Clara, jam berapa Kak Clara? Jam 4 sore. Nah, Nah, perlu diingat dulu ini Kak Sumari untuk pemilihan jurusan. Kalau tahun dulu itu pemilihan jurusan akan disediakan di form bagian pendaftaran. Nah, untuk jurusan mulai sekarang itu untuk jurusan dapat dipilih apabila teman-teman sudah dinyatakan lolos seleksi 1 atau seleksi administrasi. Nah, untuk di tanggal 23 sampai 24 April itu ada seleksi tahap 2 ataupun akademik yang dilaksanakan secara online ataupun luring. Nah, Kak Clara, seleksi tahap 2 atau akademik itu mencakup apa aja sih biar teman-teman yang di rumah itu mempersiapkan apa aja yang perlu disiapkan untuk tes tahap 2? Nah, masuki seleksi tahap 2 atau seleksi akademik ya Kak. Siap. Biasanya tuh masih bertanya seleksi akademik tuh kayak gimana sih Kak? Nah, untuk SMK Negeri Jawa Tengah di Pati, seleksi akademik dilaksanakan secara offline atau luring, di mana teman-teman akan datang ke kampus masing-masing yang dituju, yang dilaksanakan akan difasilitasi komputer oleh pihak sekolah. Nah, di sana teman-teman akan mengerjakan 4 soal mata pelajaran, ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan juga bahasa Inggris. Teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu ragu apabila kesusahan dalam mengerjakan soalnya. Soalnya itu tidak susah teman-teman, soalnya itu mudah. Teman-teman dapat pelajarin aja untuk materi-materi yang telah teman-teman adik-adik yang dapatkan di kelas 9. Nah, itu sangat mudah. Asalkan kita mau berusaha, niscaya akan dipermudah. Nah, untuk tanggal 30 April 2025, itu ada pengumuman seleksi tahap 2, di mana setelah teman-teman melaksanakan tes akademik, akan dinyatakan lolos di tanggal 30 April 2025. Nah, di tanggal 7 sampai 8 Mei 2025, itu ada seleksi tahap 3, yang meliputi kesehatan, psikotes, kebugaran, dan wawancara. Untuk psikotesnya itu meliputi tes warteg dan juga analogi, penalaran, antonim, dan juga sinonim. Untuk yang lainnya itu bagaimana Kak Clara? Nah, untuk mengenai seleksi tahap 3 bagian kesehatan, teman-teman di sini akan ada seleksi kesehatan yang dimana mulai dari pendengaran, penglihatan, fisik teman-teman akan dites di seleksi tahap 3 ini. Jadi teman-teman harus dipastikan untuk kondisi kesehatannya itu harus benar-benar sehat. Dan juga ada tes kebugaran. Tes kebugaran itu seperti apa sih Kak Sumari? Nah, tes kebugaran itu meliputi tes fisik kita seperti sit up, push up, dan juga lari bolak-balik. Teman-teman nggak perlu khawatir kalau nggak kuat, dan teman-teman bisa dipersiapkan dari sekarang. Karena di SMK Negeri Jawa Tengah di Pati yang diprioritaskan dan diutamakan adalah warga kurang mampu. Jadi teman-teman tetap bisa mengikuti seleksi kebugaran itu dengan semangat dan juga pantang menyerah. Nah, dan juga ada wawancara, di mana teman-teman di sini dalam seleksi tahap 3 bagian wawancara, nanti teman-teman akan diwawancarai oleh pihak sekolah mengenai latar belakang, kondisinya teman-teman itu bagaimana, apakah mencakup keseluruhan SOP SMK Negeri Jawa Tengah. Nah, untuk di tanggal 23 Mei 2025 yaitu yang ditunggu-tunggu ya Kak Clara, pengumuman final peserta didik yang telah diterima. Nah, untuk di tanggal 27 sampai 28 Mei ada daftar ulang bagi peserta didik yang diterima. Untuk daftar ulangnya itu Kak Clara harus ke kampus yang dituju. Untuk SMK Negeri Jawa Tengah, kampusnya ada di Pati, teman-teman. Nah, untuk tanggal 14 Juli, ada apa Kak Clara? Untuk tanggal 14 Juli 2025, siswa-siswi yang telah dinyatakan lolos dan masuk di SMK Negeri Jawa Tengah akan mulai masuk asrama, teman-teman. Nah, perlu diketahui, kegiatan di asrama itu juga sangat menyenangkan, serta
untuk teman-teman nih yang kadang masih bingung bagaimana sih cara pembuatan akunnya, kok kadang ada error, ada kayak salah pemasukan lupa password, itu bagaimana Kak pembuatan akunnya itu? Nah, untuk teman-teman nggak perlu bingung, nggak perlu ragu, nggak perlu takut. Untuk teman-teman yang masih bingung untuk gimana sih cara pembuatan akunnya untuk pendaftarannya, bisa dilihat melalui video ini ya. Hei Sobat Senjata, nah ini untuk teman-teman yang masih kebingungan untuk pendaftaran seleksi tahap 1 atau administrasi. Nah, teman-teman di sini saya izinkan untuk menjelaskan ya. Ini langsung saja saya udah ke halaman untuk registrasi pendaftaran. Teman-teman bisa aja langsung buka linknya spmb.smknjateng.sch.id, atau teman-teman nanti bisa lihat di websitenya SMK Negeri Jateng atau di Instagram SMK Negeri Jawa Tengah Dipati. Saya langsung klik daftar sekarang. Di sini ada beberapa tahapan ya teman-teman. Ada beberapa lampiran untuk menyelesaikan pendaftaran seleksi tahap 1 atau administrasi. Nah, untuk yang pertama, untuk lampiran yang pertama yaitu ada pengisian data pribadi. Teman-teman dapat mengisi datanya seperti yang ada di sini. Bisa diisi sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang benar yang berkas-berkas yang dimiliki ya teman-teman. Apabila ada yang kurang atau yang salah, dapat diperbaiki. Ada nama lengkap, tanggal lahir, agama, tinggi badan, golongan darah, dan seperti yang sudah terlampir di sini. Apabila teman-teman sudah menyantumkan data-data pribadi, langsung klik selanjutnya, simpan. Apabila sudah, klik selanjutnya. Nah, teman-teman masuk ke lampiran yang kedua yaitu akademik dan prestasi. Teman-teman di sini nanti akan mengisi nama sekolah asal, akreditasi sekolah, nama guru BK, rata-rata nilai akhir semester, status sekolah, nama kepala sekolah, nomor WhatsApp guru BK yang sudah terlampir di sini ya teman-teman. Dan apabila teman-teman memiliki prestasi piagam, teman-teman dapat menambahkan lampiran tersebut di bagian sini ya, tambahkan data. Apabila teman-teman sudah mengisi lampiran kedua akademik dan prestasi dan sudah mengunggah, mengupload apabila bagi yang memiliki prestasi, langsung klik simpan dan klik selanjutnya. Nah, sampai ke lampiran yang ketiga yaitu data keluarga. Ini berbeda dengan data pribadi ya. Kalau data pribadi tadi pengisian pribadi, ini mengarah ke keluarga, khususnya orang tua. Jadi teman-teman bisa mengisi lampiran ini dengan benar dan bisa dengan teliti ya teman-teman. Apabila masih ada yang kurang, bisa diperbaiki, dan apabila sudah, jangan lupa klik simpan. Setelah itu klik tombol selanjutnya. Nah, masuki ke lampiran keempat yaitu data kondisi keluarga. Teman-teman bisa mengisi lampiran ini, ada nomor kartu miskin, status orang tua, jumlah orang tua, seperti lampiran yang sudah terdata di sini. Mohon sekali lagi saya tegaskan bahwa lampiran dapat diisi sesuai berkas yang pasti. Tidak ada pemalsuan ya teman-teman. Apabila teman-teman sudah mengisi lampiran keempat, langsung klik simpan dan klik tombol selanjutnya. Nah, masuk ke lampiran yang terakhir nih teman-teman, yaitu unggah berkas. Di sini ada beberapa unggahan berkas. Ada foto, KK, KTP, dan file-file berkas yang sudah dijelaskan dan sudah terlampir untuk persyaratan berkasnya di brosur ya, nanti bisa dicek dan bisa dilihat. Sekali lagi saya ingatkan untuk maksimal penguploadan berkas 500 KB ya teman-teman, dan berbentuk PDF maksimal 500 KB, dan ada yang berbentuk PNG juga.
Apabila teman-teman sudah mengisi dan sudah mengupload, mengunggah berkas-berkasnya dan memenuhi maksimal KB-nya, teman-teman langsung kunci data. Nah, apabila teman-teman sudah mengunci data, nanti teman-teman akan sudah menyelesaikan seleksi tahap 1 yaitu administrasi. Dan silakan menunggu arahan selanjutnya. Nah, teman-teman, tadi adalah pembuatan akun dan cara pendaftaran administrasi. Untuk teman-teman yang masih ada beberapa pertanyaan nih, saya sebagai penyalur untuk bertanya ke Kak Sumari. Oke. Kak, apa sih bedanya SMK boarding dan semi boarding? Boleh dijelaskan? Oh, tentu sangat beda. SMK boarding adalah sekolah asrama dengan skema penuh atau keseluruhan siswanya adalah diasramakan. SMK boarding berada di 3 kampus, yaitu SMK Negeri Jateng di Semarang, SMK Negeri Jateng di Purbalingga. Sedangkan SMK semi boarding adalah sekolah asrama yang digabung bersama sekolah SMKN reguler di 15 kota. Yang ditunjuk siswa di sekolah tersebut tidak keseluruhannya itu diasramakan. Yang diasramakan hanya sesuai kuota atau seiring dikenal dengan jalur afirmasi. Siswa kurang mampu dan lainnya adalah siswa reguler dari jalur umum. Nah, untuk SMK semi boarding terdiri atas 15 SMK yang telah tersebar di kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Contohnya ada di SMKN 2 Rembang, SMKN 2 Purwosari, dan juga SMKN 2 Wirosari. Nah, untuk teman-teman yang mau lihat di mana aja sih yang semi boarding itu, nanti teman-teman dapat melihat website di SMK Negeri Jawa Tengah. Nah, sekarang giliran saya yang bertanya, Clara. Kan ini tidak semua teman-teman memiliki kartu KIP ataupun DTKS. Bagaimana kalau teman-teman tidak memiliki kartu DTKS, sedangkan dia mau masuk ke SMK Negeri Jawa Tengah, Kak Clara? Nah, bagi teman-teman yang tidak memiliki SKTM dan sejenisnya, teman-teman nggak perlu ragu. Kalau memang teman-teman merasa kurang mampu, tidak mampu, tapi tidak memiliki SKTM, teman-teman dapat mengurusnya di minimal kecamatan, kabupaten, dan setempat. Tidak untuk di desa ya teman-teman, untuk sekarang untuk pembuatan pengurusan SKTM di desa, untuk pendaftaran ke sini tidak diperbolehkan. Nah, untuk SMK Negeri Jawa Tengah di Pati dan SMK Negeri Jawa Tengah boarding lainnya itu full gratis, teman-teman. Dari apa aja, Kak Clara? Dari biaya hidup dan juga biaya pendidikan. Nah, biaya hidup ini meliputi dari asrama gratis, seragam gratis, makan gratis, dan juga ada snack gratisnya teman-teman. Seperti seragam pesiar yang kita gunakan ini ya, Kak. Gratis. Nah, untuk uang saku, jangan bingung, kan di boarding. Untuk uang sakunya gimana sih, Kak? Nah, untuk uang sakunya itu sudah ada batas ketentuan dari sekolah. Tenang saja, untuk teman-teman SMK Negeri Jawa Tengah di Pati, khususnya siswa baru yang berasal dari Purworejo, Kebumen, ataupun kota lainnya. Untuk kepulangannya itu tenang saja, karena dari pihak sekolah memberikan uang saku 3 kali dalam 1 tahun untuk kepulangan siswa-siswi SMK Negeri Jawa Tengah di Pati. Nah, teman-teman sekali lagi nggak perlu khawatir ya mengenai untuk uang saku dan lain-lainnya, karena di sini benar-benar terpenuhi teman-teman. Karena pola di sini yaitu asuh, asih, dan juga asah. Karena di sini kita benar-benar secara kekeluargaan, tidak ada senioritas dan juga junioritas. Antara kelas 10, 11, dan 12 itu adalah keluarga, saling kerjasama. Nah, dengar-dengar nih Kak Clara, SMK Negeri Jawa Tengah itu disiplinnya kental banget. Itu disiplin seperti apa? Apakah kayak militer atau bagaimana? Nah, kenapa sih kok pada tanya, kenapa kok SMK Negeri Jawa Tengah kok bisa pendidikannya kok bisa disiplin, bisa taat sama aturan. Nah, karena di SMK Negeri Jawa Tengah, sebelum benar-benar teman-teman memasuki di sini, setelah teman-teman udah diterima nih, teman-teman akan melaksanakan MPLSK, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah dan asrama. Selama 2 minggu kurang lebih, setelah itu teman-teman akan dilanjutkan dengan
pendidikan dasar kepemimpinan, di mana kegiatan pendidikan dasar kepemimpinan atau biasa disebut dengan PDK, yaitu pelatihan kepemimpinan dan kepribadian teman-teman, sehingga teman-teman dapat menjadi pribadi yang disiplin, tanggung jawab, dan dapat mentaati aturan di SMK Negeri Jawa Tengah. Oke, nah terkait dengan boarding Kak Clara, kan di generasi Z sekarang itu apakah boleh bawa HP sih Kak di SMK Negeri Jateng di Pati itu? Nah, teman-teman juga nggak perlu khawatir nih, walaupun di SMK Negeri Jawa Tengah di Pati belum diberikan izin untuk menggunakan handphone, tapi di SMK Negeri Jawa Tengah di Pati memfasilitasi handphone dan komputer untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM. Di sana teman-teman apabila sudah kelas 12 atau sudah masanya PKL, sudah diperbolehkan diizinkan menggunakan handphone karena untuk mempersiapkan kuliah atau kerja. Nah, untuk ini Kak Clara, untuk pemilihan jurusan, kan tadi dibatasi sampai jam 4 sore. Jadi perlu ditekankan untuk teman-teman jangan sampai salah ataupun menyesal memilih jurusan yang telah disediakan di website. Karena sebelum memilih jurusan, dari rata-rata rapot teman-teman sudah ada di ini Kak Clara, sudah dicantumkan satu-satu kriteria nilai apa sih yang dapat masuk ke jurusan tersebut. Nah, iya berarti teman-teman harus benar-benar memastikan apakah jurusan tersebut sesuai dengan potensi yang kita miliki. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak Clara, untuk libur, sistem libur itu kan kita semi boarding ya, Kak. Liburnya itu apakah ada kegiatan keluar atau bagaimana sih, Kak? Kan mungkin dari teman-teman itu menganggapnya boarding tuh dikekang terus di asrama gitu. Nah, iya, untuk perpulangan SMK Negeri Jawa Tengah, khususnya di Pati, yaitu perpulangannya ketika semesteran, Idul Fitri, Tahun Baru, itu akan ada dilaksanakannya perpulangan. Kurang lebih selama 2 minggu. Tapi teman-teman juga nggak perlu khawatir, karena di SMK Jateng Boarding disediakan jatah pesiar, yang dimana teman-teman akan dapat menghubungi, dapat komunikasi bersama keluarga secara 2 minggu sekali. Nah, untuk benefit atau keuntungan-keuntungan kalau kita udah menjadi keluarga besar SMK Negeri Jawa Tengah itu apa aja sih Kak Clara? Besar banget teman-teman, keuntungan-keuntungan ketika kita menjadi keluarga besar SMK Negeri Jawa Tengah di Pati. Yang pertama kita benar-benar akan membantu perekonomian keluarga, dipandang oleh masyarakat keren, karena SMK Negeri Jawa Tengah memiliki kekentalan dengan kedisiplinannya. Dan teman-teman, keuntungannya yang secara kelihatan ketika teman-teman lulus dari SMK Negeri Jawa Tengah di Pati, SMK Negeri Jawa Tengah, teman-teman tidak perlu khawatir karena SMK Negeri Jawa Tengah memberantas yang namanya pengangguran. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah lulus nih dari SMK Negeri Jawa Tengah Kak Sumari, nggak perlu khawatir karena benar-benar akan dibantu oleh pihak sekolah. Tapi dari kitanya akan tetap mencari, tapi akan tetap dibantu oleh pihak sekolah untuk melanjutkan kemana sih kita maunya. Nah, kadang kan ini Kak Clara, kan kita tuh boarding untuk teman-teman yang mungkin di rumah sudah ada apa sih prestasi seperti kayak pencak silat ataupun yang lainnya. Kadang mereka, saya masuk boarding, apakah saya bisa melanjutkan? Apakah di SMK Negeri Jawa Tengah itu sudah disediakan seperti ekstrakurikuler itu gimana Kak Clara? Nah, teman-teman di sini di SMK Negeri Jawa Tengah di Pati memiliki banyak ekstrakurikuler yang tentunya akan menggali bakat dan minatnya teman-teman. Dan apabila teman-teman kok masih kebingungan, saya tuh bakatnya di mana sih, minat saya di mana, potensi saya di mana? Di SMK Negeri Jawa Tengah di Pati memiliki banyak ekstrakurikuler. Ada beberapa apa aja Kak? Nah, yang pertama itu ada PMR, yang kedua ada seni teater, ada seni musik, untuk bela diri ada hapkido dan juga pencak silat, serta ada paduan suara, ada lagi PBB. Dan juga ada bahasa. Nah, di sini ada 2 bahasa, bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Nah, untuk bahasa Jepang nih, mungkin bisa disepil sedikit dari saya seperti yang telah diajarkan, yaitu
Konnichiwa, Hajimashite, Watashi wa Sumarides, Umar Toyonde Kudasai, Indonesiano, Jubujawano, Pati Karakamista. Wah, keren ya teman-teman. Berarti teman-teman tuh nggak perlu ragu, nggak perlu takut yang dimana dulu kita tuh nggak pernah ada pandangan mau jadi seperti apa sih. Benar-benar di SMK Negeri Jawa Tengah, khususnya di Pati, benar-benar mewadahi, menggali bakat minatnya teman-teman. Nah, izin bertanya lagi Kak Clara. Seperti yang telah didengar karena SMK Negeri Jawa Tengah itu boarding dan untuk warga kurang mampu, terkadang itu banyak yang memanipulasi data. Seperti kegiatan home visit itu apakah benar SMK Negeri Jawa Tengah itu melaksanakan kegiatan home visit? Nah, teman-teman jangan dilakukan yang namanya pemalsuan. Karena apabila teman-teman memang merasa dari keluarga kurang mampu, apabila nanti dari pihak sekolah melaksanakan home visit, teman-teman harus wajib benar-benar memberikan data yang dimana itu adalah data kenyataan. Karena berjalannya waktu apabila itu adalah pemalsuan ya Kak, itu akan benar-benar akan diberikan denda ataupun sanksi. Sepertinya udah nggak ada home visit sih Kak, lebih ke apa Kak Clara? Validasi dan verifikasi. Nah, ditinjau secara langsung apakah berkas-berkas yang telah dikirimkan ini sesuai dan juga asli sesuai faktanya gitu. Ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya itu mengenai pendidikan. Pendidikan 3 tahun itu benar-benar gratis apakah tetap dipungut biaya dari pihak sekolah Kak Clara? Sekali lagi sudah dijelaskan secara awal Kak, kalau SMK Negeri Jawa Tengah benar-benar full gratis yang dimana selama 3 tahun, mohon maaf, benar-benar gratis tanpa ada pengunutan biaya sama sekali. Nah, untuk teman-teman yang sudah mendaftar di SMK Negeri Jawa Tengah di Pati, khususnya kampus Pati, yang mungkin sudah sampai tahap 1 administrasi, tinggal menunggu pengumumannya, teman-teman harus tetap semangat dan konsisten. Bukan hanya doa, dari usaha juga harus konsisten ya Kak Clara. Iya. Nah, kayaknya pertanyaan ini masih banyak teman-teman. Kalau masih ada beberapa pertanyaan, teman-teman bisa langsung dibuka websitenya SPMB SMK Negeri Jateng. Nanti dibuka di bagian FIQ-nya ya Kak ya. Oke Kak Clara, izin bertanya lagi nih Kak Clara. Seumpama nih saya domisilinya Pati, saya bingung alur pendaftarannya tuh saya nggak bisa. Apakah kalau saya datang ke sekolah, apakah akan dilayani atau bagaimana? Nah iya, mohon maaf kalau teman-teman masih kebingungan ini pendaftarannya gimana, saya ada kesusahan. Teman-teman dapat langsung mendatangi di kampus terdekatnya untuk memberitahu bagaimana sih pendaftaran yang masih diraguin, masih dibingungin. Teman-teman langsung datang saja ke kampusnya dan kampus SMK Negeri Jawa Tengah akan membuka dan akan menyambut teman-teman yang masih kebingungan. Nah, karena SMK Negeri Jateng di Pati juga telah menyediakan outlet SPMB, di mana seumpama saya bingung, saya bisa langsung datang ke SMK Negeri Jawa Tengah di Pati yang sudah dilayani, dibantu pendaftarannya sampai penguploadan berkasnya. Ya. Sudah Kak, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya cukup Kak Clara. Nah, kalau teman-teman masih ada banyak pertanyaan, silakan teman-teman sekali lagi membuka websitenya dan langsung buka FIQ-nya. Nah, sebenarnya sudah cukup dari penjelasan dari kami. Sekali lagi kami tegaskan bahwa SMK Negeri Jawa Tengah merupakan sekolah yang benar-benar terrekomendasi bagi siswa-siswi kurang mampu. Karena benar-benar teman-teman, sekolah SMK Negeri Jawa Tengah di Pati sangat-sangat kita banggakan dan butuhkan karena full gratis. Ya. 3 tahun teman-teman. Sudah cukup penyampaian dari kita. Apabila teman-teman masih merasa kebingungan, silahkan mendatangi ke kampus terdekatnya. Sudah Kak, kita jargon dulu ya Kak sebelum kita tutup video ini. Oke, jargon selamat pagi dulu Kak. Selamat pagi. Pagi. SMK Jateng sang juara. Kurang semangat nih Kak Clara lagi ya. Yang di rumah juga harus ikut ini ya. Jargon. Oke. Selamat pagi.
Pagi. SMK Jateng sang juara. SMK Bisa, SMK bisa. SMK Negeri Jawa Tengah Sang juara. Jateng Gayeng. Yeay. Sekian dari saya Sumari. Dan saya Clara Dita. Apabila ada tutur kata ataupun salah kata yang kurang berkenan, kami berdua izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.